Shalom saudara-saudara yang sangat berharga di hati Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online GJKI Sunter. Hari ini saudara, kita merayakan special day, yaitu the Father's Day, Hari Kaum Bapa. Harapan dan doa saya supaya Anda diberkati, khususnya para bapak-bapak yang menyaksikan khotbah ini. Mari saudara, siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara, siapkan hati kita memuji Tuhan bersama-sama. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah di pagi hari ini. Bersiapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan, seperti berusaha yang rindu akan aliran sungainya. Kita juga rindu untuk firman Tuhan, kita rindu untuk lautan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, seperti berusaha yang haus rindu akan aliran sungai. Yeah.
kita persiapkan Alkitab kita. Kita baca Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 10. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Terima kasih Bapak sekalian. Mari kita memuliakan dan memuji nama Tuhan. Jangan terpaku di dalam kondisi saat ini, karena kita semua tahu bahwa Indonesia banyak dengan virus-virus corona. Mari kita bangkit, mari kita maju bersama Tuhan Yesus. Dialah Tuhan yang membuat kita suka-sukanya Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, suka-sukamu Tuhan. Hidupku bagi hidupku, kuasa yang turun. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Dan Tuhan menginginkan
suatu nikmat namanya dimuliakan. Suka-suka Tuhan, 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 suka-suka Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kita mau dibentuk oleh Tuhan. Bagikan bejana siap dibentuk. Siap dibentuk dengan hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu ku dibaharui selalu. Dalam rumahmu, di tanganmu, seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Siap dibentuk dengan hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan Tuhan dalam rumahmu,
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kami ingin sekali mendengarkan petunjuk-petunjuk firman-Mu lewat hamba-Mu ini. Tuhan, kuduskan dan layakkan kami semua, khususnya hamba-Mu yang membawa firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu ini, dan kami yang mendengar dimanapun kami berada. Tuhan memberikan petunjuk dan menyentuh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, di dalam zaman modern saat ini, banyak keluarga Kristen yang kehilangan fungsi dan perannya. Berbagai kesibukan kerja dan aktivitas yang padat membuat banyak keluarga tidak bisa menikmati kebersamaan satu dengan yang lain. Rumah cuma tempat istirahat setelah melakukan aktivitas dan pekerjaan. Tidak ada altar keluarga, tidak ada acara kumpul bersama untuk saling bicara, makan bersama, nonton bersama, dan saling sharing. Semuanya sibuk, dan sibuk. Tetapi itulah realita hidup yang harus kita lihat, dan mungkin kita ada di dalam situasi yang seperti itu. Seorang ayah yang seharusnya menjadi imam, kepala keluarga, suami dan ayah bagi anak-anaknya, ternyata tidak punya waktu untuk keluarganya. Seorang ayah karena kesibukannya tidak hadir dan berperan dalam mendidik, mengajar, membangun, dan mengasihi di dalam keluarganya. Sehingga apa yang terjadi? Banyak anak yang kehilangan figur seorang ayah yang mempengaruhi mereka dalam membangun self-image atau gambar diri, serta menentukan bagaimana mereka berelasi dengan pria lain. Pada saat mereka tidak menemukan perhatian dan kasih sayang dari ayah mereka, mereka akan mencarinya di luar, dan di sana dengan begitu mudah pula mereka akan jatuh dalam pergaulan bebas. Dalam situasi seperti ini kita harus kembali kepada Alkitab. Dalam Mazmur 128 kita belajar beberapa hal bagaimana seorang ayah menjalankan perannya di dalam keluarga. Mari kita perhatikan dan baca Mazmur 128 ini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu
damai sejahtera atas Israel. Saudara, ayat 1 mengatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Setiap orang menunjuk kepada seorang pria di dalam bahasa Ibrani dalam ayat 1. Jadi ayat ini dimulai dari peran seorang pria sebagai kepala rumah tangga, di mana dia akan berdampak kepada istri dan anak-anaknya. Seorang ayah atau suami akan diberkati atau berbahagia di dalam bahasa Inggrisnya jika takut akan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan? Dikatakan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya ayah tersebut bertindak dalam hidup sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan. Dan seorang ayah harus lebih dahulu konsisten membaca, merenungkan firman Tuhan, serta berdoa supaya dia bisa berjalan sesuai dengan firman-Nya. Setelah pria membaca dan merenungkan firman-Nya, pria tersebut harus melakukan firman Tuhan setiap hari di jalan hidupnya. Pertama, pria harus taat kepada firman-Nya di dalam sektor atau bidang pekerjaan mencari nafkah, sehingga pria tersebut dapat menikmati hasil pekerjaannya bersama keluarganya. Mencari uang dengan jujur tanpa tipu muslihat, sehingga pada waktu menikmati makanan, pakaian, hasil pekerjaannya ia berbahagia atau bersukacita. Dan baiklah keadaanmu berarti dia sehat baik jasmani dan rohani, karena ada sukacita di dalamnya dan tidak dikejar ketakutan akibat dosa. Seorang yang takut akan Tuhan tidaklah menghalalkan segala cara dalam mencari nafkahnya, tetapi ia dengan sabar, jujur berbagi dengan orang Kristen sekitarnya. Ia tidak korupsi, tidak menyalahgunakan jabatannya. Yang kedua, seorang pria harus menerapkan firman di dalam hubungannya dengan pasangan hidupnya, yaitu istrinya. Firman Tuhan berkata kepada para suami dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 26, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Di dalam mengasihi istri, standarnya adalah kasih Kristus, bukan kasih manusia. Karena kasih manusia dapat berubah-ubah. Ingat, kasih Kristus tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan istrinya, tidak berlaku kasar, dan selalu menopang dan mengerti keadaan istrinya. Ingat, di dalam kasih tidak ada kebencian, ketakutan, dan lain-lain di dalam hubunganmu kepada istri. Di dalam mengasihi istri secara maksimal, maka anak-anak akan melihat teladan yang baik dari kasih sesungguhnya di dalam keluarga. Anak-anak akan melihat Tuhan berada dalam hubungan ayah dan ibunya, karena mereka saling menopang, saling mengerti, dan saling melengkapi. Demikian juga karena dikasihi oleh suaminya, sang istri akan menjadi maksimal, menjadi penolong buat suaminya. Amsal 31 ayat 10 sampai 31 menjelaskan kemaksimalan seorang istri yang menjadi lebih berharga daripada permata. Ayat 3 di dalam Mazmur 128 mengatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Apa arti kalimat ini? Di dalam kebudayaan Yahudi, ketika seorang keluarga mempunyai rumah, ia mempunyai taman di belakang rumahnya.
Biasanya kepala keluarga sering menanam pohon anggur di belakang rumahnya. Pohon anggur sifatnya merembet dan menjalar. Ketika berbuah, buahnya bergantung dan lebat. Pada waktu sang suami melihat buah anggur yang bergelantungan di dalam rumahnya, hatinya penuh sukacita. Demikianlah dampak istri yang dikasihi suaminya, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera buat suami dan anak-anaknya. Pertanyaan kepada Anda sekarang, hari ini istrimu seperti pohon apa? Saudara, ada seorang pria menjawab, "Pak, istri saya seperti pohon kesemek." Ada yang bilang sebagai pohon duren. Saudara harus ingat, seperti pohon apakah istrimu tergantung dari peran suaminya di dalam kehidupan yang takut akan Tuhan. Seorang pria tidak bisa menuntut istrinya menjadi seperti apa. Semuanya bergantung kasih suami kepada istrinya yang akan membentuk kemaksimalan fungsi seorang istri di dalam hidup suaminya. Yang ketiga, yaitu peran pria sebagai seorang ayah di tengah anak-anaknya. Alkitab berkata, peran ayah yang terutama adalah mendidik anak-anaknya di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Ulangan 6 ayat 4-9 mengatakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun," dan seterusnya. Jadi Tuhan memerintahkan kepada seorang ayah untuk mendidik anak-anaknya mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Ingat saudara, Amsal berkata, "Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tua pun dia tidak akan menyimpang dari pendidikan tersebut." Saudara harus ingat, pendidikan anak bukan tugas gereja atau sekolah minggu atau sekolah, tetapi tugas seorang ayah yang dibantu oleh ibunya. Jadi saudara, yang menentukan anak itu menjadi berhasil atau dia menjadi hal yang negatif tergantung di mana dia dibesarkan dengan baik dalam didikan ayahnya dan ibunya. Jika seorang ayah tahu akan tugas dan tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, saya percaya anak-anak mereka akan menjadi anak-anak ilahi yang mempunyai kualitas menyenangkan hati Tuhan. Saudara, zaman sekarang ini gereja mempunyai sebuah masalah besar, yaitu kaum milenial, kaum muda. Mereka sudah keluar dari gereja, bahkan ada yang ateis menurut survei dan riset, bilangan riset, saudara. Kenapa demikian? Karena mereka tidak menemukan Yesus di dalam gereja, dan mereka sebetulnya harus menemukan Yesus pertama di dalam keluarga mereka. Memang saudara tidak mudah melakukannya, tetapi Tuhan sudah menaruh potensi kemampuan seorang ayah di dalam diri seorang pria. Jangan sampai kesibukanmu menghalangi kehadiranmu kepada anak-anakmu. Jika hal itu terjadi, maka yang menjadi korban adalah anak-anakmu. Saudara, ada sebuah kesaksian. Ada seorang remaja menuju pemuda. Dia sangat mencintai ayahnya. Apa saja yang dia bisa lakukan untuk menyenangkan hatinya, dia lakukan. Karena dia selalu mengidolakan ayahnya ini. Tetapi ayahnya menanggapi dengan biasa-biasa saja. Dia tidak mempunyai respon yang benar terhadap anaknya. Saudara, satu hari
anak ini saudara melakukan sebuah kejutan. Dia mau ujian saudara dari kuliahnya, ujian akhir. Dia belajar untuk menunjukkan hal yang terbaik buat ayahnya supaya ayahnya bangga. Satu hari setelah hasil ujian dia lihat ia mendapat A, semuanya A saudara. Luar biasa, tidak ada orang yang secara umum bisa mendapat nilai A, tetapi dia dapat nilai A. Satu hari dia berpikir begini, saya akan telepon papa saya akan beritahukan supaya dia bangga. Dia angkat telepon saudara, dia putar. Di sana papanya mengangkat, halo, siapa ini? Pak, ini saya Pak. Saya mau kasih tahu Pak, saya sudah lulus ujian, nilainya A semua. Luar biasa Pak, apakah Bapak bangga sama saya? Saudara, ayahnya di seberang sana bilang begitu. Nah, mohon maaf, Bapak lagi sibuk ya, nanti kamu telepon lagi. Terus ayahnya meletakkan telepon. Anaknya yang sangat mendambakan pujian dan kebanggaan dari bapaknya, dia kaget dan terkejut saudara. Dia diam saudara. Akhirnya mulai saat itu anak ini mulai terjun dalam minum-minuman keras. Dia bergaul dengan orang-orang yang salah. Dia selalu kecewa kepada ayahnya karena dia sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi jawaban ayahnya hanya sibuk. Satu hari dia juga memakai drugs, narkoba bersama teman-teman. Satu hari ada seorang hamba Tuhan tanya sama dia, "Nak, kenapa kamu menyia-nyiakan hidupmu padahal kamu orang pandai? Kenapa kamu bergaul dengan hal-hal yang merusak?" Anak ini menjawab, "Jikalau orang yang paling kusayangi sangat tidak peduli dengan saya, bagaimana saya bisa peduli dengan diri saya sendiri?" Hamba Tuhan itu kaget dan terkejut mendengar jawaban anak muda. Kira-kira berapa waktu hamba Tuhan ini mendapat sebuah kabar bahwa anak ini masuk rumah sakit di ICU dan overdosis. Dia kemudian segera menuju rumah sakit untuk kalau bisa mendoakan dan menguatkan anak itu. Sesampainya di rumah sakit, dia melihat saudara, anak ini sudah banyak selang dalam tubuhnya. Dia overdosis dan tidak sadar. Dia hanya mendengar bunyi bip, bip, bip. Satu ketika dia mendengar pip. Kemudian dia melihat juru rawat dokter segera datang untuk menghidupkan kembali anak. Dia pakai pacu jantung. Dia tekan dokter itu bersama-sama dengan segera untuk menghidupkan kembali. Tetapi alhasil anak itu meninggal. Anak itu meninggal di dalam kekecewaannya. Hamba Tuhan itu berkata, sungguh amat disayangkan karena kesibukan ayahnya, anak ini menjadi meninggal dengan kekecewaan yang sangat besar. Saudara, ingat, jangan terlalu sibuk terhadap dirimu, engkau sebagai seorang ayah. Berikan waktu pada anak-anak. Saudara ingat, cara mendidik yang baik bukan hanya melalui perkataan saja, tetapi harus diteguhkan dengan tindakan teladan dari seorang ayah. Jika seorang ayah menyuruh anak-anaknya membaca Alkitab, harus dimulai dari diri sang ayah dahulu yang melakukannya, sehingga anak itu akan mengikutinya. Ada banyak kehadiran seorang ayah yang mempunyai dampak yang positif kepada anak-anaknya. Dalam kehadiran apa? Saudara ingat, jangan seperti kesaksian tadi. Kita harus hadir pada waktu kelahiran anakmu. Seorang ayah harus hadir jika anakmu membutuhkan bimbingan untuk belajar. Baik itu pendidikan sekolah, masalah masa depannya,
ataupun dia membaca Alkitab, dia tidak mengerti. Seorang ayah harus hadir pada waktu anaknya tidur membacakan kisah-kisah Alkitab. Seorang ayah harus hadir pada waktu anaknya berhasil dan diwisuda. Dan juga dia harus hadir pada waktu anaknya menikah. Saudara, sang ayah juga mempunyai otoritas untuk melarang anak-anaknya menonton media secara berlebihan atau gadget. Dia punya otoritas untuk mendidik anak-anaknya menjauhi hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Semua ini memang membutuhkan pengorbanan sang ayah. Dan ini menjadikan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu di dalam ayat 3 Mazmur 128. Apa artinya? Pada waktu zamanmu, bumi dimusnahkan oleh air bah. Setelah 150 hari bumi direndam dengan air bah, Nuh melepaskan burung merpati. Setelah kembali pulang, burung merpati itu membawa sehelai daun zaitun yang segar dalam Kejadian 8 ayat 11. Artinya, pohon zaitun pada waktu terjadi air bah, ia tetap tumbuh dan terus tumbuh dan kokoh. Yang berarti anak-anakmu yang dididik dengan benar akan menghasilkan ketegaran dalam menghadapi masalah sukar di dalam hidupnya, seperti pohon zaitun. Yang kedua, buah zaitun menghasilkan minyak zaitun dan dipakai untuk mengurapi raja, nabi, dan imam. Anak-anakmu akan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya dan membawa dampak positif. Ayat 3c dikatakan, di sekeliling mejamu, ini bicara anak-anakmu akan menjadi berkat buat keluarga dan keturunanmu di dalam kelimpahan. Bukan hanya itu saja, jika seorang pria atau kepala keluarga takut akan Tuhan, dia bukan hanya menjadi berkat buat keluarganya, dia juga akan memberkati gereja yang disebut Sion dalam istilah Alkitab. Dia juga akan menjadi berkat buat kota, yaitu Yerusalem, seumur hidupnya. Keturunannya akan dirasakan dan dilihat pada waktu ayat tersebut masih hidup di ayat 6. Terakhir, engkau akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Dalam Alkitab dikatakan damai sejahtera atas Israel. Artinya bahwa sang ayah ini menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Luar biasa saudara, berkat-berkat Tuhan yang terjadi jikalau seorang ayah, seorang pria bertindak takut akan Tuhan. Tapi harus diingat, engkau harus melakukannya secara konsisten dan bersandar terus kepada firman Tuhan. Apapun tantangannya, Tuhan akan menolong dan menopangmu jika engkau mempunyai kerinduan seperti Mazmur 128 ini. Dan Tuhan akan memberkati engkau. Saudara, di hari Father's Day yang biasa dirayakan Minggu 3 bulan Juni ini, kita kembali diingatkan menjadi seorang ayah yang baik, the best father. Sebelum menutup khotbah ini, saya akan tayangkan sebuah film di mana seorang ayah yang sederhana yang berusaha menyenangkan dan mendidik anaknya. Apa yang dilakukan oleh ayah tersebut? Mari kita saksikan film berikut ini. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies.
He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan mengingatkan kembali jikalau kami seorang ayah di hari ayah pada hari ini, kami boleh bertobat, kami boleh kembali diingatkan jikalau kami melakukan kesalahan menjadi seorang ayah yang tidak sesuai dengan firman. Hari ini kami mau sungguh-sungguh Tuhan menjadi ayah yang baik. Tolong kami Tuhan, karena kami tidak mampu melakukan sendiri. Jikalau kami seorang istri, Tuhan pimpin kami untuk menolong suami kami menjadi seorang ayah yang takut akan Tuhan. Karena ini akan menjadi berkat buat keturunan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu ini, ya dan amin, Tuhan akan melengkapi dan akan memberikan bukti janji ini kepada keluarga kami jikalau kami sungguh-sungguh melakukan Mazmur 128. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu. Patuhi perintahmu, jangan godaan yang mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai
detik itu bergulir kembali. In my thought, in my heart, in every part of my life. You always with me, Dad, and always will be. Happy Father's Day. In my thoughts, in my heart, in every part of my life, you always with me, Dad, and always will be. Happy Father's Day. 在我的相中，在我的心里，在我的一生中，你永远和我在意着，父亲和永远将是这样。祝福金姐。在我的思想中，在我的生里，在我的语文中，你永远和我在一起，父亲和永远前是这样。祝福金姐。Di dalam pikiranku, di dalam hatiku, di setiap bagian hidupku, Engkau selalu bersamaku, Ayah, dan akan selalu begitu. Selamat Hari Ayah. Di dalam pikiranku, di dalam hatiku, di setiap bagian hidupku, kamu selalu bersamaku, Ayah, dan akan selalu begitu. Di dalam pikiranku, di dalam hatiku, di setiap bagian hidupku, kamu selalu bersamaku, Ayah, dan akan selalu begitu. Selamat Hari Ayah. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan, khususnya para ayah. Karena kalau engkau sungguh-sungguh mendengar firman dan melakukan dengan setia, maka berkat ini akan turun kepadamu dan seluruh keturunanmu. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Sebelum mengakhiri ibadah, izinkanlah saya mewakili hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Dina tanggal 15 Juni. Selamat ulang tahun Ibu Dina, Tuhan memberkati
Mari saudara kita berdoa khusus untuk Ibu Dina pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menambahkan hari ini, hari tanggal 15 Juni, itu 1 tahun usia dari Ibu Dina. Di mana kepercayaan ini biarlah Tuhan memberkati Ibu Dina di dalam kesehatan, di dalam iman percaya kepadamu. Tuhan tolong Ibu Dina di dalam hidupnya sungguh lebih dekat, lebih intim kepadamu. Apa saja yang dilakukan diberi keberhasilan, khususnya Tuhan di dalam cita-cita hidupnya ke depan. Biarlah dia menjadi saksi Kristus, biarlah dia menjadi anak Tuhan yang boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Tuhan berkati juga imannya bertumbuh di dalam kasih Kristus. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum berpisah, kita akan berdoa syafaat. Berdoa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing. Saudara, tetap kita doakan. Hal yang pertama adalah jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kita juga berdoa khususnya Presiden Jokowi dan menteri-menterinya di dalam menangani kasus COVID yang makin hari makin bertambah akibat pasca lebaran ini. Biar diberi hikmat baik dari menteri, kepala daerah, bupati, wilayah, sungguh meredam COVID ini saudara, sehingga Indonesia dibebaskan dari tsunami COVID. Juga doakan dalam menangani krisis ekonomi, krisis korupsi, krisis keamanan, dan krisis bencana alam banyak sekali terjadi. Biar kita berharap sama Tuhan, biar Indonesia ini sungguh boleh diberikan jalan keluar untuk semua itu. Berdoa supaya umat-umat yang belum percaya Kristus boleh percaya kepada Tuhan. Kita berdoa untuk dokter-dokter, perawat-perawat, pasien COVID, vaksinasi. Kita doakan semuanya ini supaya berjalan dengan baik. Target bulan Juni 700.000 vaksin. Target bulan Juli 1 juta vaksin supaya terjadi dengan baik. Kita juga berdoa untuk GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. Biar Tuhan menjamah setiap orang-orang yang mempunyai masalah. Saya mendengar ada beberapa orang jemaat kena daripada COVID. Kita doakan keluarganya supaya dipimpin dan disembuhkan. Saudara, GJKI Sunter setiap hari Senin sampai Jumat mengadakan menara doa atau kesembuhan ilahi lewat Zoom. Saya mengalami suatu sukacita karena banyak orang disembuhkan, dipulihkan baik lewat firman Tuhan, baik lewat doa-doa. Saudara boleh mengajak siapa saja. Saudara boleh bergabung, dan mereka yang membutuhkan pertolongan dalam doa, ajak mereka. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, berkat rumah tangga dimulai dari siapa dan apa yang harus dilakukannya. Yang kedua, apa dampaknya dan kepada siapa saja jika seorang pria takut akan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana dengan Anda semua? Apakah sudah melakukan hal tersebut di atas? Ceritakan di dalam kelompokmu. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah online ini dengan setia. Saya percaya ada berkat Tuhan buat saudara, dan saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.